Ya, salam. Kita masih dalam memperingati di mana Kristus mati, lalu dia bangkit. Tapi saudara tahu bahwa dalam perjalanan ketika dia bangkit, itu ternyata tidak semua orang bisa mempercayainya. Bahkan penjaga kuburan yang sedang melihat sendiri, dia pun berusaha untuk berkata dusta. Murid-murid juga demikian, ketika dia bertemu, mereka pun juga tidak yakin bahwa hal itu benar-benar terjadi sampai Tuhan Yesus sendiri menjumpai mereka. Kalau sudah melihat dalam kitab Lukas, di sana dikatakan bahwa Tuhan menjumpai kepada perempuan-perempuan itu, akhirnya mereka percaya. Dan perempuan itu juga menyampaikan kepada murid-murid yang lain, tapi mereka tidak percaya. Mereka juga berusaha melihat sendiri keadaan itu. Dan juga Tuhan pernah menjumpai dengan dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Itu pun mereka tidak percaya. Sampai Tuhan menyingkapkan kepada mereka tentang dirinya. Baru mereka mengerti. Dalam Lukas pasal 24 dan 44 sampai 47, di sana Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menyingkapkan kepada kita berdasarkan apa-apa yang kita pelajari sebelumnya. Karena seringkali bahwa rema-rema dalam kehidupan kita yang kita peroleh daripada firman Tuhan, itu adalah berdasarkan apa yang seringkali kita sudah baca sebelumnya. Penting sekali kita sebagai anak Tuhan mempelajari firman Tuhan. Karena ketika ada situasi yang mungkin menurut kita susah untuk dipercayai, mungkin saudara menghadapi sebuah situasi yang sulit, menghadapi sebuah kesukaran, menghadapi sebuah dilema. Tapi karena saudara pernah membaca sebuah firman sebelumnya dan Roh Kudus menyingkapkan kepada saudara, itu akan membuka pikiran saudara bahwa ternyata peristiwa ini adalah ada korelasi, ada hubungan dengan firman Tuhan yang saudara baca sebelumnya, dan itu menjadi sebuah kebenaran yang membuka pikiran kita dan mempercayai Dia. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka dan dikatakan bahwa Mesias memang harus menderita. Kalau tidak menderita, dia nggak bisa dalam kelanjutannya itu dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati, tidak ada lagi pemberitaan tentang nama Yesus yang bisa membawa kepada pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, ini poin paling penting. Kalau tidak ada kebangkitan, nama Yesus tidak mempunyai arti apa-apa yang bisa membawa kepada pertobatan dan keselamatan. Jadi orang yang bertobat harus dia kembali kepada Yesus, harus berbalik kepada Yesus. Yesus adalah Allah sendiri, Yesus adalah Tuhan sendiri. Dia harus kembali berbalik kepada Bapa, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Kristus bangkit dari antara mati, berita pengampunan dosa itu disampaikan. Sebelumnya tidak ada berita pengampunan dosa di dalam nama siapapun. Mereka melalui persembahan-persembahan dan korban-korban mereka, tapi kali ini dikatakan bahwa untuk pengampunan dosamu harus melalui Kristus, yaitu kematian Kristus, penderitaan Kristus, dan kebangkitan Kristus. Di sana ada pengampunan dosa kepada segala bangsa. Puji nama Tuhan, Kristus bangkit di antara kita dan kita mempercayainya. Tapi ada cerita yang lucu ketika Tuhan Yesus sudah bertemu dengan murid-muridnya. Tapi pada waktu itu ada seorang yang tidak ada. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tuhan Yesus ternyata tidak diam saja ketika saudara dalam kebingungan dan galau, tapi hati saudara ingin membuktikan sebuah kebenaran. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara dan saya hidup dalam zaman ini, tidak di zaman di mana Kristus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid, tapi saudara dan saya percaya kepada Kristus. Saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Dan saya yakin ketika sudah percaya kepada Kristus, ada berita pertobatan di mana kita boleh kembali kepada Allah melalui Kristus. Kita boleh mendapatkan pengampunan dosa daripada Allah melalui kepercayaan kita kepada korban Kristus. Kristus mati, Kristus bangkit, dan Kristus hidup di tengah-tengah kita dan bersama-sama dengan kita. Kuasanya sama, karena itu Tuhan Yesus ketika dia hidup, dia berkata bahwa di dalam namaku ada sebuah berita yang harus diberitakan. Saudara memegang nama Kristus, saudara memiliki sebuah pengalaman bersama Kristus, keyakinan kepada nama Kristus, bila nama Kristus menjadi sebuah kebanggaan dalam kehidupan kita, dan kita memberitakan namanya. Beritakanlah bahwa dia Mesias. Beritakanlah bahwa dia memang mati, dia menderita. Beritakanlah bahwa dia memang bangkit, dan dia hidup, dan ada keselamatan di dalam namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semoga kita semua semakin dikuatkan dalam pengharapan kita. Ketika ada badai, ketika ada kesulitan, lihatlah bahwa ketika kita tetap berpengharapan kepada Tuhan dan menunggu-nunggu Tuhan, Tuhan juga akan menyatakan dirinya kepada kita. Seperti Tuhan membuka pikiran kepada kedua murid yang dijumpainya. Seperti Tuhan membuka pikiran kepada murid-murid yang dijumpainya ketika mereka tidak percaya kepada kebangkitannya. Seperti Tuhan membukakan pikiran Thomas yang sebelumnya tidak percaya. Dia juga hadir dalam kehidupannya. Jangan takut ketika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti dan tidak Anda pahami. Ketika Anda merindukan Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Anda, karena Anda dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan mencintai saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.